Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda semua. Hari ini kita akan bahas berbagai topik, tapi lagi-lagi mau nggak mau kita terpaksa membahas soal Pak Jokowi dan dinamika kita Kota Solo, begitu ya Mbak Agi ya. Karena masih sangat ramai soal Polres Solo yang disebut kalangan oleh netizen belum move on, masih nganggap Jokowi itu presidennya, begitu ya. Terus juga keluarga Jokowi yang lagi banyak dapat sorotan ya Mbak Agi ya, terutama Iya, menantunya ya, dua orang menantu ini ya. Baik, betul. apa namanya, yang satu Silvi dan yang kedua Iriana Erina Gudono. Erina Gudono. Itu rame Mhm, rame banget. Nanti kita mhm, bahas soal itu, tapi ada beberapa yang perlu kita update ya. Saya kira kan mhm, hari ini Hasto mestinya diperiksa oleh KPK sebagai tersangka dan dia tidak mhm, hadir, minta ditunda setelah hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun PDIP tanggal 10 gitu ya. Dan mhm, pada hari ini juga sebenarnya Wahyu Setiawan yang komisioner KPU yang sudah divonis dan sudah bebas itu, dia mhm, diperiksa oleh KPK. Harusnya di mhm, tanggal 2 ya Mbak, kan dia mestinya diperiksa tanggal 2, dia minta mundur tanggal hari ini. Kalau hari ini mestinya bareng sama Hasto. Terus, mhm. oh iya, makan siang gratis dimulai hari ini Mbak di berbagai daerah Mhm, ya uji cobanya betul. gitu. Ini Mhm. nanti pasti Gibran yang akan banyak mainan ini Mbak. Dia bisa tinjau sana tinjau sini, itu bisa di seluruh Indonesia ini untuk makan siang gratisnya itu. Tapi mungkin dia nggak bisa bawa susu ya Mbak, yang dia bawa telur atau daun kelor gitu atau pohon kelor gitu ya. Iya, bagi-bagi kelor lah kurang lebih Hmm, begitu hmm. mungkin ya. Karena Ya, kelor itu ada banyak, ada yang jadi kapsul, ada yang serbuk yes, sebagai ya, teh apa dan sebagainya. ya, ya. Dan ini memang menarik Saya itu termasuk menjadi. penyuka kelor. Saya juga Mhm, mhm, mengkonsumsi mhm. daun kelor. Itu memang bagus katanya sih untuk kesehatan gitu. Iya, mengandung banyak gizi dan Hmm. mineral begitu. Dan kita sudah dapat menduga bahwa ini akan menjadi media atau menjadi modus dari Gibran untuk eh, berkeliaran, untuk berputar-putar di seluruh Indonesia. Tapi ini bisa jadi hal yang positif dan negatif juga sih Mas Hersu ya. Kalau yang ini ya kita kita lihat Pak Prabowo itu kan lebih banyak menangani masalah-masalah yang sangat besar gitu kan. Ya, ya, dan Masalah ya, dan Pak masalah Prabowo jangan lupa itu diprediksi oleh The Straits Times dia akan menjadi salah satu ya 10 tokoh yang berpengaruh di dunia internasional iya. nanti, dan nggak Mhm. main-main, itu disejajarkan dengan Putin, dengan Trump, Ya. dan juga Mhm. dengan Xi Jinping begitu ya. Tapi saya kira Mhm. mungkin untuk kawasan Asia Tenggara memang harusnya Indonesia itu jadi ya jadi Iya. Big Brother seperti eranya Mhm. Pak Harto dulu ya Mbak Agi ya. Betul. Dan ini memang Sebagai negara dengan penduduk paling ya. besar lah. Ya, Mhm. dan memang di eranya Jokowi itu betul-betul kita downgrade banget lah gitu ya. Dia mainannya di dalam aja sih. Ya jago kandang gitu, jadi beraninya di dalam. Dan sekarang lebih sempit lagi mainnya di Solo ya. Di Solo ini saya agak bingung juga ini. Saya tadinya saya nggak bercanda ini Mbak, bahwa foto foto besarnya bukan foto ya, itu kayak videotron ya atau apa itu yang Pak Jokowi gede banget di Mhm. Polresta Solo ya itu Mbak Mbak Gia, kok bukannya Betul. fotonya Pak Mhm. Prabowo gitu ya. Mhm. Iya, jadi ini memang semacam poster yang sangat besar gitu ya, malah bisa kita lihat itu seperti raksasa. Jadi ada di depan gedung, menempel di depan gedung, dan ini saya rasa ini sebuah kesengajaan Mas Hersu ya. Dan itu juga suara dari netizen, ribuan netizen yang karena hal ini sekarang viral. Jadi ini tertangkap pada sebuah video yang memang diunggah oleh akun Polresta Solo begitu, dan kemudian ini diviralkan oleh akun X Sultan Mangara. Dan walaupun hanya beberapa detik saja begitu terlihatnya, karena ini adalah sebetulnya acara yang mengcover acara kenaikan pangkat ketika itu, yaitu pada pekan lalu di Polresta Surakarta tersebut. Tapi jelas-jelas itu kita, kalau kita melihat videonya, mungkin kita lihat videonya dulu deh Mas Hersu ya.
Ya, dan kemudian dari video itu kurang lebih menit ke 50-an ya, itu bisa terlihat bahwa ada sebuah poster raksasa yang menempel di situ wajah Pak Jokowi dan kemudian di bawahnya tuh captionnya masih Presiden Republik Indonesia loh Mas Hersу. Jadi kalau kita melihat itu seperti ucapan selamat datang gitu. Kalau ucapan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia artinya itu sudah beberapa bulan yang lalu. Karena Pak Prabowo saja sudah sekitar 2 bulan dia memerintah begitu ya, hampir 2 bulan. Nah, ini kemudian menjadi gempar dan heboh dan kemarahan serta emosi netizen itu tidak terbendung. Kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen di akun medsos, baik itu di X, di TikTok maupun di Instagram gitu, karena mereka sungguh terkejut. Kok bisa ya di Polres begitu bukannya gambar dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih begitu kan? Dan tentunya mereka tidak mungkin tidak tahu. Tapi ini kemudian netizen banyak sekali menyindir Mas Hersu. Apakah sudah terbentuk negara Solo yang baru begitu? Terus kemudian apakah mereka tidak tahu, tidak mendengar kabar itu karena mereka asik dengan Mm-mm. kondisinya sendiri? Atau Apakah echo betul chamber lah ini gitu ya. Iya, Hmm. betul. Dan kemudian ada juga yang mempertanyakan, apakah di situ adalah markas Partai Coklat dengan Mulyono sebagai ketua umum partainya, Waduh. gitu. Waduh, ini netizen luar biasa. Kita lihat saja komentar-komentarnya ini, Mas Hersu. Beragam sekali, tapi kalau kita melihat komentar-komentar itu bukan komentar nyinyir ya. Ini tentu ada sebabnya. Ya sebabnya karena itu, karena pihak dari Polres Solo sendiri yang tidak menurunkan poster besar tersebut, yang kalau kita melihat sebagai perbandingan ya, eh, misalnya saya ini di depan kamera gitu, tangan saya yang ada di depan saja kan terlihat jauh lebih besar karena posisinya di depan. Sementara ini poster itu bila dibandingkan dengan posisi orang-orang berbaju coklat atau bapak-bapak polisi yang ada di depan, di bawah dan kemudian di bagian depan dari poster tersebut, itu masih terlihat poster itu demikian mendominasi. Jadi kalau kita lihat ukurannya mungkin beberapa kali dari tinggi orang dewasa, itu ketinggian dari poster tersebut. Jadi tidak mungkin itu sesuatu yang setiap hari dilihat dan kemudian kita nggak ngeh atau kita Ya, lupa bahwa presidennya enggak. sudah Oke, berganti. tapi itu peristiwanya baru ya, Mbak ya. Bukan bukan video lama gitu, bukan ya? Iya, ini jadi video ini diunggah oleh eh, akun Sultan Mangara itu dan dia menyebutkan 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari Jadi lalu dia ya sudah. sendiri Ya, ya, pun ya. mendownload itu Hmm. dari akun Polresta Surakarta. Jadi memang Oh. Polresta Surakarta itu sendiri yang mengunggah acara itu. Mungkin dia juga maksudnya bukan untuk memperlihatkan Mm-mm. poster tersebut, tapi adalah untuk acara kenaikan pangkat di Mm-mm. institusi tersebut, Mas Hersu. Tapi kemudian kan terlihat itu atmosfer di sekitarnya, suasana di sekitarnya begitu. Mm-mm. Dan ini cukup mengejutkan. Akhirnya terus kemudian di capture dan kita bisa lihat capturannya ini beredar di mana-mana, begitu juga dengan videonya. Banyak sekali yang resah, galau, gelisah gitu ya. Coba kita lihat beberapa komentar dari netizen. Waduh, lupa ya, udah ganti presiden. Kalau masih hitungan hari masih bisa ditolerir. Tapi ini udah lebih dari 2 bulan lalu. Waduh, kasihan juga Pak Prabowo. Masih nggak dianggap presiden padahal ia sudah hampir 100 hari kerja. Dan ini mereka memention atau mereka menyebut akun dari Pak Prabowo yang tentunya masuk ke dalam masing-masing akun tersebut. Adminnya pasti membaca ini Mm-mm. Mas Hensu. Kemudian di sini juga mengatakan menit 00.50, maksudnya menit 00 adalah menit dan 50 adalah detik. Kalau mau lebih jelasnya, Pak Listio Sigit sambil memention Pak Listio Sigit, mohon untuk lebih profesional kembali dan mengingatkan ke jajaran Polri di bawah Anda bahwa presiden terpilih adalah Bapak Ed Prabowo. Memention lagi admin dari akun Prabowo. Ini masih banyak sekali Mas Hersu. Beneran nggak bisa move on nih kepala ikan. Oh, ini mungkin bahwa busuk adalah dari kepalanya maksudnya Mm-mm. begitu. Dan si kepala yang busuk itu tidak bisa move on. Ini moral hazard. Ada juga yang wow berani membangkang. Banyak yang menganggap ini sebagai pembangkangan Mas Hersu, sayang Mm-mm. sekali ya. Ini karena memang netizen ini atau warga masyarakat diliputi emosi dan kemarahan. Ini mah kelewatan. Gimana nih Ed Gerindra, Ed Prabowo? Seperti pembangkangan enggak? Nanya lagi Bang Sultan gitu. Itu menanyakan kepada si pengunggah ini. Nggak beres ini, harus diusut tuntas. Ada apa dengan Parcok?
bertubi-tubi bukti diperlihatkan mereka sepertinya loyalis Mulyono. Betulkah Pak Listio Sigit? Jadi Listio Sigit ini, akun Pak Listio Sigit disebut berkali-kali oleh netizen Mas Hersu. Entah tidak terhitung lagi. Gimana nih Min at Gerindra, begitu juga dengan Gerindra. Dan sampai sejauh ini kita tidak mendapati ada unggahan atau reaksi dari Gerindra. Mungkin mereka Eh, juga belum mengetahuinya atau sebelumnya. sensitif mereka pasti Iya, ya. atau terlalu Ya, sensitif ya, begitu. ya. Nah, itu mengatakan ini lucu nih. Mungkin nanti minta status daerah istimewa Solo dan rajanya adalah Mulyono. Ada sakit hati Ini sekali terlalu ini terlalu komentar dari serius ini netizen. netizen ini kan saya ingat kalau di Jawa Hmm, Timur itu dulu ada joke, ada seorang gubernur yang sangat legendaris, kebetulan beliau dari Madura ya, Pak Nur dulu ya gitu, kalau di Pak Nur. terus kalau kata orang Madura ditanyain, gubernur apa Jawa Timur siapa, ya Pak Nur katanya gitu loh, yang ini kan itu kan cuma gantinya katanya gitu. Jadi ini juga begitu buat orang, buat Polres Solo khususnya, mungkin bukan buat warga Solo ya, Polres Solo itu presidennya tetap Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo itu penggantinya. Kira-kira gitu. Itu kalau joke-nya gaya orang Madura ya, Mbak Agi. Warga Solo, betul. Hmm, Nah, ini ya. sayang joke ini, entah ini joke kesengajaan atau yang disebut sebagai netizen sebagai pembangkangan, apakah ini sengaja dilakukan oleh institusi tersebut? Ada yang menyebut Waduh. begini, Mas Hersu, wah itu bisa kena kondite pimpinannya, kepatuhan dan loyalitas kena itu gitu. Ya, ini masalah loyalitas ya kepada pimpinan siapa yang kemudian berganti dan pimpinan itu dipilih oleh rakyat, Hmm. begitu. Jadi ini kalau menurut saya sih ini termasuk hal yang fatal ya karena ini ceto welo-welo Mas Elsu kalau memang betul itu poster besar itu menempel di depan gedung gitu sebuah institusi resmi yang seharusnya mereka malah justru menjadi contoh begitu soal kepatuhan, soal loyalitas dan sebagainya. Apalagi ini ada di bawahnya institusi yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit dan kita saat ini melihat memang sayang sekali bahwa Polri ini tengah di bawah sorotan. Ya, selain hal ini kan sedang ramai juga Mas Irsu itu yang ada anggota Polres Pemalang kalau tidak salah ya yang eh, sekarang juga sedang kena Mas Irsu karena dia disebut oleh seorang petani di daerah Pemalang di mana dia meminta uang sebesar 900 juta rupiah di mana petani Oh. tersebut gitu merasa tertipu karena dua anaknya laki-laki itu Hmm, akan lulus untuk menjadi bintara begitu tapi hmm, ternyata hmm. ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan yang tadinya dijanjikan kalau mereka tidak lulus maka uang itu akan kembali 100% dan ternyata sekarang tidak kembali. Nah, ini si polisi yang nakal tersebut juga sedang diproses. Ini banyak sekali sih kejadian seperti hampir setiap hari lah gitu Oh yang banyak, Pak. berkaitan Banyak dengan itu ini. kasus yang seperti di mana ya, kasus yang pelecehan terhadap orang, pelapor perkosaan segala macam gitu. Terus Iya, ada betul. yang di Mhm. mana ya, saya lupa, di Sumatera Selatan kalau tidak salah, yang eh, apa, pembunuhan ya terhadap seorang remaja yang dituduh mencuri, dan kemudian Iya. dia Mhm. ternyata Mhm. disiksa dan kemudian dalam 1 jam kemudian meninggal dunia, dan disebut dia bergantung diri, tapi kemudian untungnya propamnya terus segera bertindak dan ada 2 polisi yang kemudian dijadikan tersangka. Banyak sekali kasusnya memang ini, kepolisian ini. Terlalu Jadi saya kira banyak. memang perlu ada langkah-langkah serius ya untuk membenahi kepolisian ini, karena Mhm. saya tidak bisa membayangkan ada sebuah negara tanpa polisi kan begitu ya, dan atau ada polisinya tapi polisinya tingkat kepercayaan publik rendah terhadap dia, kan bahaya. Padahal kan sebenarnya kunci Sangat. keberhasilan dari polisi itu ya eh, tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap mereka begitu ya. Kalau enggak, nanti orang akan ditanya apapun pada polisi nggak akan ngomong karena takut dia gitu. Jangan-jangan malah kalau dia tahu ada kasus pencurian dan dia ditanya di cerita, malah dia nanti yang jadi kena kan gitu-gitu. Itu ini bahaya. Jadi benar-benar harus serius ini ya. Kalau ya kemarin kan kita bahas itu konten yang sama juga soal kepolisian ini ya. Tentu ini yang paling bertanggung jawab adalah Pak Listio Sigit gitu. Tapi eh, banyak juga kan netizen yang mendesak agar Pak Listio Sigit diganti saja, karena ya dianggap mungkin karena dari sisi meritokrasi kemudian dia melompat banyak sekali jenjangnya, dan kemudian akhirnya terjadi semacam ini. Ini kan berkaitan dengan soal apa ya, soal kewibawaan seorang pimpinan gitu. Jadi banyak hal lah. Tapi saya kira sebenarnya mestinya dikasih kesempatan dulu aja Pak Listio Sigit untuk melakukan bersih-bersih secara serius, karena kan realitasnya sekarang yang memimpin Pak Listio Sigit gitu. Iya, tapi sudah kesempatan diberi waktu untuk bersih-bersih dari sejak Iya, Jokowi masih sih. menjabat sebagai Iya. presiden. Hmm, Kapan iya. lagi begitu sementara sumber daya dari kepolisian gitu ya, orang-orang yang cakap pun sebetulnya kan Hmm, lebih banyak juga Mas Yesu. iya. Kenapa harus bergantung kepada satu orang ini saja? Iya. Kan kita bisa Hmm.
melihat demikian begitu ya. Mhm. Apakah hanya orang ini saja yang bisa melakukan? Toh setelah sekian tahun itu tidak terbukti Yes, begitu. betul. Untuk apa ada pendidikan-pendidikan untuk menjadi perwira tinggi apa dan sekolah-sekolah untuk perwira dan sebagainya. Mhm. Dan sekarang ini yang ada di Solo yang menjadi sorotan kan juga memang soal karena Pak Jokowi kan bermukim di Solo begitu ya Mas Mhm, Yensu. mhm, mhm, Kemudian anaknya juga ketika itu sempat menitipkan kepada bupati begitu mhm. ya untuk karena rumahnya Wali ada kota di ya kalau Solo ini ya. Mas. Ya. Karena rumahnya yang di Oh Karanganyar di kan masuk Karanganyar ya. asli gitu Belum ya, ditempatin belum Mbak itu. belum ditempatin gitu, tapi sempat dititip-titipkan begitu kan. Kemudian untuk yang di Solo juga dititipkan kepada Respati dan Astrid begitu, dan mereka sudah sowan gitu. Sekarang yang menjadi sorotan juga sejak kasus posisi Arpi itu Mhm. Pak Jokowi ini saya juga juga ini sedikit-sedikit menyimpang sedikit saja. Jadi Pak Jokowi kok tumben ya nggak ke perkebunan, nggak ke pasar, nggak kemana begitu ya. Sejak ada kasus itu begitu. Jadi agak-agak mengerem kemunculannya di hadapan publik. Muncul tetap, tapi ada di depan rumahnya. Terus kemudian Dan nanti kalau ada munculnya dengan relawannya dan ngomongnya salah malah lebih masalah lagi itu. justru relawannya yang berdatangan kan Mas Hmm. Irsu, ada dari Barajepe, Ucep Gustaf itu yang kemudian datang ke Solo, kemudian apa Matutina begitu dari Solidaritas Merah Putih ya Silverster Matutina itu juga datang ke sana. Nah Pak Jokowi sendiri ini juga beberapa netizen itu mengamati hal tersebut bahwa ini sepertinya memang ada kena lah ini apa yang terjadi pada Pak Jokowi, pengumuman dari OCC RP tersebut bahwa Ya, dia ya sebagai salah pastilah satu Mbak ya. pemimpin Hmm. terkorup di dunia. Begitu Ya. juga dengan Gibran. Kalau kita perhatikan akun media sosial dari Gibran, satu saja misalnya akun Instagramnya itu kan sangat-sangat aktif. Hmm. Sehari bisa 3 kali unggahan, empat unggahan, bahkan mungkin minimal satu dua unggahan. Walaupun ada yang terlewat 2 hari sekali baru ada begitu, tapi itu sangat jarang. Biasanya sehari semua kegiatan itu diunggah Mas Yesus dengan narasi yang panjang begitu dan dengan editing yang alay-alay yang mereka maksudkan agar disukai oleh para Gen Z karena ya kita tahu ya 5 tahun yang akan datang itu pemilih terbesar itu tetap dari kalangan Gen Z untuk Hmm. Hmm. Pilpres. Nah, sementara setelah adanya pengumuman dari OCCRP di mana bapaknya Gibran yaitu Pak Jokowi ini sebagai salah satu finalis koruptor terbesar dunia, tokoh Hmm. koruptif begitu ya. Nah, ini agak berkurang Mas Hersu, bahkan dari sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal berapa tuh kemarin ketika muncul lagi ketika dia mendampingi Pak Prabowo pada sebuah acara begitu, acara resmi rapat kabinet seperti itu dan banyak juga komentar di situ memang begitu dia muncul, itu komentar dari netizen langsung mempertanyakan soal sebutan untuk Pak Jokowi yaitu soal dia di apa sebagai finalis koruptor tersebut begitu sudah bisa diduga Gibran pasti akan kena juga begitu tapi cara dia menghindari dengan tidak mengupload kegiatan-kegiatannya di akhir tahun maupun di awal tahun itu juga menjadi pertanyaan ini rupanya masalah ini kena betul ya tidak hanya di Pak Jokowi tapi juga ke anak-anaknya karena ya seperti banyak sekali pengamat Bung Rocky juga mengatakan ini akan menjadi sesuatu yang abadi begitu ya Mas Oh iya. Irsu di dalam Ya, gimana itu akan tercatat terus dan setiap kali nanti OCC RP itu memberitakan itu pasti nama Pak Jokowi akan diumumkan lagi kan karena kemudian Indonesia pasti akan mengait-kaitkan dengan soal itu. Pak Jokowi mungkin boleh nggak ingin apa nggak akan pergi ke luar negeri ya tipikalnya ya Pak Jokowi selama dia jadi Ya. presiden aja dia menghindari untuk pergi ke luar negeri selama Mhm. PBB apalagi sekarang nggak jadi presiden. Tapi kan anak-anaknya cucu-cucunya itu nanti akan go public misalnya kayak si seperti Iriana sorry siapa Ir apa istri Erina ya Erina istrinya Rina Gudono, iya, ini kan eh, kita nggak tahu bagaimana nasib kuliah dia S2-nya di Pennsylvania mhm, University karena eh, betul. kelihatannya dia nggak melanjutkan ya kuliah rencananya tadinya dia mau melahirkan di sana sambil kuliah gitu tapi kayak Mhm, dia misalnya ya tertutup peluangnya untuk masuk ke kampus-kampus lagi balik ke Amerika itu di sana pasti dia akan dipersoalkan karena dia anak dari betul. seorang menantu dari seorang tokoh terkorup di dunia kan gitu. Iya, apalagi kalau kemudian dia melamar untuk beasiswa, biasanya Mm-mm. beasiswa memang diberikan, ada beasiswa yang diberikan kepada mereka yang eh,
pintar gitu ya, yang cerdas, memiliki berbagai prestasi lah begitu, Hmm. prestasi akademik tanpa melihat apakah dia dari kalangan mampu atau tidak. Tapi lebih banyak dari negara maju dengan melihat latar belakang untuk membantu dia, yaitu untuk masalah finansial gitu, untuk menyekolahkan. Nah, kalau seandainya seperti yang terjadi yang terakhir itu kan kemudian di-spill dan banyak sekali surat dari Indonesia mempertanyakan kepada universitas tempat Erina akan belajar di sana, berkuliah begitu, dan mereka memberitahu bahwa kondisinya di Indonesia dia adalah mantu dari presiden, hidupnya mewah dan Hmm. sebagainya. Sementara yang akan dia pelajari adalah soal-soal tentang sosial justice seperti Hmm. itu begitu ya, tentang masalah-masalah apa namanya kehidupan sosial yang sepertinya kok dengan dia yang hedon seperti itu tuh nggak nyambung, nggak relate gitu. Apa yang akan dia pelajari, apa yang akan dia tularkan kepada orang lain kalau dia sendiri tidak bisa memberi contoh. Nah, saya rasa itu yang menjadi ganjalan. Dan kalau berikutnya dia akan meneruskan kuliah selain dengan biaya sendiri, dia eh, walaupun orang kaya sekalipun Mas Hersu, kalau dia berhasil mendapatkan beasiswa itu kan sesuatu yang bergengsi begitu ya Mas Hersu. Nah, saya rasa kalau bukan dengan biaya sendiri itu akan menjadi sulit gitu dengan Ya, catatan yang ada di internet yang apa namanya iya. yang beragam. Nanti ngajuin li tas kamu aja 500 juta masa minta beasiswa. Kan lagi rame banget kan soal itu ya Mbak sekarang ya. Aduh, iya aduh. Di dalam kondisi seperti ini, begitu ya, ini apa ya namanya ini sama sekali bukan blessing ini ya, karena Pak Jokowi sedang dalam kondisi dituduh sebagai koruptor, begitu ya, Hmm. Hmm. sebagai koruptor yang terbesar dunia lah, begitu, pemimpin, tokoh, gitu, leader Hmm. dari sebuah bangsa. Dan kemudian sanggahannya adalah mana buktinya, Hmm. kan Hmm. seperti itu. Ya Tapi tinggal tuh ternyata tasnya menantumu dari mana penghasilannya bisa beliin. Kan bisa gitu ya. aduh, kacau. Orang langsung menunjuk tuh buktinya eh, eh, kemana-mana. Misalnya contohnya ini bukan ke pesta loh ya, ini bukan ke pesta, Hmm. bukan ke acara sosialita yang satu sama lain saling memamerkan. Ini hanya acara ke salon dan kemudian dia membawa sebuah tas Hermes Birkin gitu yang ada di sebuah situs seperti Madison Avenue begitu, menyebutnya harganya sekitar 527 juta rupiah ya, setengah miliar lebih lah begitu Mas Hersu. Yang kalau di daerah di Solo misalnya itu masih banyak rumah yang harganya 300 juta, 400 juta. Jadi kemana-mana berat banget itu nentengnya rumah begitu kan. Iya, iya, iya. Istilahnya itu seperti itu begitu. Betul, betul. Dan ini di tengah kondisi masyarakat yang terpuruk, ekonomi yang tidak menentu, dan kemudian ketika orang mempertanyakan keluarga itu hidupnya kok bisa hedon seperti itu dari mana ya gitu. Hmm. Coba tunjukkan perusahaan-perusahaannya, mana profitnya, Nah, mana menarik itu. yang sukses begitu kan. Hmm. Nah, sementara mantunya bisa setiap saat apa namanya membawa tentengan-tentengan yang berubah-ubah berganti-ganti dan harganya yang menakjubkan. Hmm. Hmm. Sementara kalau selfie Ananda yang diungkap oleh media banyak media di nasional itu Mas Hersu, media online itu juga dibandingkan kakak iparnya ini ke salon juga memakai baju casual gitu dari Hermes juga dan kemudian juga menenteng tas walaupun tasnya yang harganya puluhan juta tapi tetaplah karena Selvi Ananda ini juga dikenal dia memiliki misalnya jam Rolex harga 1,7 miliar, kemudian juga perhiasan-perhiasannya yang sekali pergi itu bisa ratusan juta. Jadi apa yang ada di tubuh itu kalau sekali pergi bisa di atas 1 miliar. Ini kok bisa ya? Sementara ibunya, bapaknya maksudnya selama menjadi presiden selalu ngomong soal UMKM, beli produk Indonesia, majukan produk Indonesia dan sebagainya. Tapi sangat berbeda nih Mas Hersu kalau saya melihat profil dari kita beralih ya ke Selvi Ananda. Selvi Ananda ini berbeda kalau kita bandingkan dengan Ibu Wuri Handayani, Estu Wuri Handayani, istri dari Pak Maruf Amin misalnya, Oh, oke. Hmm. ketika ketika pelantikan Maruf Amin menjadi wapres saja dia membawa tas dan itu karya dari anak bangsa gitu. Hmm. Dan seringkali di acara-acara yang lain juga dia juga memakai tas lokal gitu. Walaupun harganya cukup lumayan 1 juta, 2 juta, tapi artinya memang produk kita sendiri itu kan juga apa patut untuk mereka Dihargai, sebagai pantas ambasador lah dihargai gitu dong. ya. Jangan kalau produk kita mesti Iya, harus murah. Kan banyak betul. juga produk kita yang bagus-bagus juga Bagus. sebenarnya desainer kita juga Iya, gitu ya. mm. Dengan Hmm. bahan-bahan yang nomor satu juga. Ya. Contohnya yang dipakai uri itu adalah hasil dari penangkaran buaya yang diambil kulitnya kemudian dijadikan tas, gitu kan memang diperbolehkan. Kalau buaya yang ada di luar sana tanpa penangkaran itu memang binatang yang dilindungi, tapi kalau melalui penangkaran memang diperbolehkan. Jadi
banyak sekali produk Indonesia yang bisa dipakai dan kemudian para petinggi kita itu menjadi ambasadornya dengan menenteng kemana-mana seperti yang dilakukan oleh istri Perdana Menteri Perancis, istri Perdana Menteri Inggris. Di Eropa itu sangat-sangat wajar kalau seandainya mereka membawa produk masing-masing, bahkan jangankan tas, sampai ke mobil pun seperti Perdana Menteri Perancis begitu kalau seandainya pergi kemana-mana mereka kan membawa mobilnya sendiri, nggak mau pakai mobil Amerika atau mobil buatan Inggris gitu. Mereka memakai mobilnya sendiri walaupun itu sedang berkunjung di negara lain. Jadi sampai sebegitunya mereka berusaha memajukan ekonomi. Jadi ekonomi bangsanya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya sekedar itu lip service, tapi memang dilakukan. Kalau Ya, Pak Jokowi ini saya jadi zaman ingat dulu nih kayak mentalitas inlander gitu ya Mbak ya. iya, betul. Sayang sekali. Jadi sesuatu itu hanya lip service. Wajar. Pak Jokowi pernah mendapatkan itu ya Mas Irsu, apa The King of Lip Service gitu The King dari of BEM UI Lip kalau tidak Service itu salah. dari BEM UI Iya. itu ya. Mm-mm. Nah ini salah satu contohnya lip service saja, tapi tidak bisa mengatur perilaku dari anaknya, menantunya. Bahkan Kaisang pun juga memakai sendal-sendal Hermes begitu pada waktu acara 17 Agustusan di IKN ketika itu dan itu eh, mungkin dia tidak menyangka bahwa media akan melihat sampai ke sandalnya, sepatunya begitu ya. Tapi setelah itu kan ternyata ya sampai sedetil itu seseorang tokoh itu diamati oleh warga masyarakat begitu. Jadi hati-hatilah, walaupun sekarang sudah Pak Jokowi tidak menjabat, anak-anaknya juga, tapi kan anak-anaknya masih menjabat. Gibran masih jadi apa namanya Wah, wakil pres presiden. menantunya jadi Bobi nanti akan dilantik jadi gubernur. Jadi tetap aja. Tapi gini ya, kalau kan selalu orang ini kenapa sih nyinyir banget ya? Itu kan wajar dong anaknya presiden, menantunya presiden dan sebagainya itu pakai barang-barang mewah. Kan selama ini dicitrakan bahwa mereka ini dua-duanya adalah pengusaha yang sukses, kan gitu ya Mbak Agi ya. Saya juga sering bertanya-tanya di mana sih yang mereka yang sukses itu perusahaan yang mana gitu itu yang saya sampai sekarang mikir. Bahkan ini yang lagi rame banget yang banyak disoroti bahkan kelihatannya jadi tempat konten baru ya buat para konten kreator itu usaha yang dibuka di BSD ya Mbak yang sekarang juga mangkrak juga ya. Irsu itu yang ada di BSD yang baru belum ada 1 tahun itu Mas Irsu Ya ya kerja diresmikan. Jadi sama-sama Raffi ya. Hmm. betul, bekerja sama dengan Raffi Ahmad, namanya Ran Nusantara Hebat, begitu ya. Hmm, Hebatnya itu dari GK Hebat. Ran ini kan perusahaannya ya. Raffi Ahmad Nagita. Dan Nah, kemudian kerjasamanya sama Sinarmas juga ya itu ya anak-anaknya lahannya Gaby disediakan Supriyanto oleh ya. Sinarmas. Betul, ini lahan yang luas sekali ya, berapa ribu meter begitu, 2.000 meter lebih kalau tidak salah Mas Hersu. Dan kemudian ada beberapa zona atau klaster begitu yang masing-masing klaster itu Hmm. ada puluhan UMKM yang terpilih. Jadi Hmm. yang mendaftar itu UMKM-nya ini minimal dia beromset 50 juta minimal dalam 1 bulan gitu ya. Hmm. Dan kemudian mereka juga yang enak lah begitu yang memang terkenal hasil ininya produksinya Sudah itu memang dikurasi lah oleh mereka ya. betul sangat-sangat dikurasi Mas Hersu karena memang beberapa saja yang bisa lolos gitu. Sekitar 122 atau 121 lah itu yang lolos di situ. Tapi ternyata belakangan ini sebetulnya dari sejak bulan September ya, kita ingat di mana Pak Said Didu konten juga di Hmm. sana kan. Hmm. Tapi ketika Pak Said Didu masih cukup ramai Mas Hersu. Hmm. Jadi ada beberapa meja yang terisi begitu. Tapi kalau yang dikontenkan oleh para YouTuber pada bulan Desember maupun pada awal Januari ini begitu dan kemudian mereka unggah di YouTube, di TikTok itu ramai banget ya, yang mengomentari bisa sampai ribuan. Itu ternyata kalau dihitung sudah sekitar 80% stand-stand itu kosong. Jadi kosongnya itu betul-betulan kosong, bukan mereka nggak buka gitu ya. Jadi misalnya seperti kompornya sudah tidak ada, kulkasnya gitu ya, freezernya, chillernya juga sudah tidak ada. Jadi memang sudah kosong melompong. Bahkan beberapa brand yang sebelumnya menjadi andalan karena masuk ke situ ternyata juga sudah tidak ada. Selamat tahun baru. Tanggal 3 Januari gue ada di Rans Nusantara Hebat jam 6.52. Ya. Kita lihat vlog-vlog gue yang sebelumnya kan Rans kan kalau gue bilang ya pendapat gue itu mau menjurus ke mati kayaknya, mau menjurus ke tutup. Coba kita lihat ini kan lagi masih pekan-pekan liburan nih, masih pada belum masuk sekolah. Kita lihat sepi apa enggak. Oke? Gue mulai dari yang dekat parkiran motor nih. Tapi tetap di depan juga ya. Nah, ini masih di area depan ya. Ini pinggir jalan nih. Ya, itu parkiran motor. Ini kita start dari sini ya. Nah, ini udah nggak ada yang jualan, nggak ada yang jualan, nggak ada yang jualan. Oh, nggak ada yang jualan. Ya. Ini padahal
Januari ini awal, ini masih pekan-pekan orang masih liburan nih. Harusnya sih tadi gue ke tempat mall yang lain nih rame, ke tempat makan yang lain rame. Ini maaf aja nih. Tuh. Ya. Ini udah nggak ada yang jualan, Tuh. Dia punya itunya udah pada dibongkar segala macam tuh. Signage-nya, pelangnya. Oke. Apa Ada ya lebih penyebabnya ya Mbak Agi ya? Ini kan kalau betul itu memang untuk UMKM kan sebenarnya bagus. Apa sentimen terhadap Raffi, terhadap Gibran dan sebagainya? Karena kan saya lihat kalau di netizen itu pasti rame-rame mesti ini cocoknya untuk buka laundry aja segala macam gitu-gitu kan. Saya tahu gitu lah maksudnya itu mereka mencurigai ini sebagai bagian dari proses pencucian uang. Apa ada sentimen itu ya Mbak Agi atau ada faktor lain? sampai sekarang masih ada sentimen itu. Sampai sekarang Mhm, masih ada sentimen. Kalau kita melihat komentar netizen, mereka bersentimen itu begitu sebagai mhm. kamuflase. Kita tidak tahu kebenarannya Mas Ersu kan itu kan Iya betul. satu yang sama seperti OCCRP. Orang membicarakan itu dan tentunya yang menyelidiki bukan kita, itu adalah ranahnya penyidik begitu. Tapi yang jelas kalau saya melihat salah satunya harganya tidak beda dengan yang ada di mall, kurang lebih begitu. Jadi Mhm. seharusnya kalau di tempat seperti itu, di mana itu kan tempat terbuka, yang kita nggak ada AC lah istilahnya seperti itu ya. Jadi memang tempat nongki-nongki, nongkrong-nongkrong seperti itu, begitu. Sementara kalau di mall orang membandingkan, saya makan dengan harga yang sama, tapi di sana saya dingin gitu. Sementara di sini enggak. Tapi kan tempat yang terbuka gitu lebih rame, lebih apa ya, banyak orang bisa kalau di mall seperti itu kita mengeluarkan suara atau sound yang agak berisik dikit nggak enak gitu sama sebelah gitu. Sementara kalau di tempat seperti itu seharusnya lebih asik begitu buat buat anak muda. Tapi ternyata dari berbagai komen ya mereka bicara seperti itu Mas Hersu, di Mhm. mana bahkan toiletnya mungkin tidak ada AC untuk toilet gitu. Sementara kalau perempuan itu di apa namanya istirahat untuk kemudian membenarkan touch up atau membenarkan make upnya itu kan cukup 15 menit apa kalau tidak ada AC gitu. Ada juga komentar make up jadi luntur kalau ada di sana. Tapi dari segi makanan, mereka mengatakan bahwa makanannya oke, begitu tenan-tenan yang ada Oke. di sana oke. Nah, ini kenapa Raffi dan juga Kaisang yang tadinya menjanjikan bahwa mereka itu akan memberikan pelatihan, mereka akan melakukan scale up, yaitu kalau sudah berhasil di sini maka akan dinominasikan atau diprioritaskan untuk membuka lagi di tempat lain di mana mereka membuka usaha di Ya. tempat lain juga. Tapi ternyata kok nggak berjalan gitu ya. Ya karena Kenapa mereka ini sendiri kan dibiarkan sebenarnya juga nggak terus punya bisnis berjalan? yang yang sukses kan mengajarin orang bisnis tapi dia sendiri tidak punya keahlian soal itu kan. Betul, terutama bisnis kulinernya ya. Kita Mm-mm, nggak tahu mm-mm. kalau mereka punya bisnis batu bara atau apa kan kita nggak tahu. Nah, ya ya Kan kita. mereka punya grup bisnis atas nama apa dan sebagainya. Tapi untuk kulinernya ini memang kita sulit untuk mendapatkan bisnis kuliner dari Kaisang ini yang tetap bertahan. Kalau Raffi itu yang dia berkolaborasi dengan pihak lain seperti Radio Sambel kalau tidak salah itu memang di tempat lain sangat-sangat ramai. Sebetulnya ini Ranu Nusantara hebat ini awalnya ramai Mas Hensu. Hmm. Karena banyak yang mengatakan, wah saya ke sana harus nunggu meja. Jadi harus masuk waiting list supaya dapat meja. Begitu juga untuk parkir itu Hmm. apa sulit untuk dapat tempat parkir pada luas sekali. Tapi 2 bulan sesudah baru awal-awal buka saja itu sudah mulai surut-surut Ya. sampai dengan September banyak mengontenkan dan sekarang adalah hampir final kalau kita lihat ya. Jadi orang mengatakan ini sangat memprihatinkan, ada juga yang Hmm. memprediksi ini bakalan bangkrut dan sebagainya dan Yes. nggak ada sentuhan atau usaha untuk membangkitkan ini gitu. Ya. Bahkan taman yang tadinya akan dibuat itu kabarnya juga sampai sekarang terbengkalai saja. Ini sangat-sangat disayangkan. Dan Yes. orang mempertanyakan dengan kondisi seperti itu, keluarganya masih bisa loh bermewah-mewah, neteng tas Iya. sampai seharga rumah seperti itu. Dari mana sih Ya, ya, kira-kira? Gitu. ya. Oke Mbak Agi, jadi mau nggak ada habisnya juga ya kita ngomongin keluarga Jokowi ini. Oke, mungkin kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Kita ketemu lagi esok ya Mbak Agi. Kami mohon pamit dan jangan lupa tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.